Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang kongruensi segitiga. Pada materi sebelumnya, untuk mengetahui dua bangun datar itu kongruen, kita harus memeriksa semua sisi yang bersesuaian dan semua sudut yang bersesuaian harus sama. Berarti kalau bangun datar segitiga ada 6 unsur yang harus kita periksa. 3 sisi yang bersesuaian dan 3 sudut yang bersesuaian. Nah, khusus bangun datar segitiga, kita tidak perlu memeriksa ke-6 unsur tersebut agar dapat dikatakan kongruen. Tapi cukup 3 unsur saja yang kita periksa. Apa saja 3 unsur tersebut? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dua segitiga dikatakan kongruen apabila minimal 3 unsur pada segitiga tersebut ukurannya sama. Nah, di sini ada 3 kondisi yang apabila salah satu kondisi ini terpenuhi, maka dua segitiga tersebut dapat dikatakan kongruen. Kondisi pertama yaitu sisi sudut sisi. Apa maksudnya ya? Ini gimana ya maksudnya ya? Jadi gini, misal pada segitiga pertama diketahui dua sisi ini dan satu sudut yang diapit oleh sisi tersebut. Oke? Lalu pada segitiga kedua diketahui juga ada 2 sisi dan satu sudut yang diapit oleh sisi tersebut. Berarti di sini ada 3 unsur ya. Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Oke? Nah, apabila ketiga unsur yang bersesuaian ini ukurannya sama, maka kita dapat katakan bahwa dua segitiga tersebut adalah kongruen. Oke? Jadi kita tidak perlu periksa unsur yang lain. Cukup 3 unsur yang ini saja. Sisi, sudut, sisi, sisi, sudut, sisi. Oke? Kalau itu ukurannya sama, yang bersesuaian, maka itu dikatakan kongruen. Nanti lebih jelasnya kita lihat di contoh ya. Oke, itu yang kondisi pertama. Kondisi kedua yaitu sudut sisi sudut. Gimana maksudnya? Jadi gini, misal di segitiga pertama diketahui 2 sudut dan satu sisi yang diapit oleh sudut tersebut. Lalu di segitiga kedua ada 2 sudut juga diketahui dan satu sisi yang diapit 2 sudut tersebut. Oke, berarti di sini ada 3 unsur ya. Sudut sisi sudut, sudut sisi sudut. Oke, ada 3 unsur ya. Nah, apabila ketiga unsur yang bersesuaian ini ukurannya sama, maka dapat dikatakan dua segitiga tersebut kongruen. Oke? Jadi kita tidak perlu periksa unsur yang lain, cukup unsur yang ini aja, sudut sisi sudut yang bersesuaian. Oke?
Itu kondisi kedua. Lalu kondisi ketiga yaitu sisi, sisi, sisi. Nah, ini bagaimana maksudnya? Jadi misal di segitiga pertama ini diketahui 3 sisi ukurannya berbeda-beda ya. Oke. Lalu di segitiga yang kedua juga diketahui 3 sisi yang ukurannya berbeda-beda. Berarti di sini ada 3 unsur ya. Sisi, sisi, sisi. Sisi, sisi, sisi. Oke. Nah, apabila ketiga unsur yang bersesuaian ini ukurannya sama, maka dapat kita katakan dua segitiga tersebut adalah kongruen. Oke. Jadi kita cukup periksa 3 unsur yang ini aja. Gitu ya. Itu penjelasannya terkait dengan kondisi dari unsur-unsur segitiga. Oke. Jadi kita cukup lihat 3 kondisi ini ya. Apabila salah satu kondisi ini terpenuhi, maka itu dapat dikatakan kongruen. Oke, kita lihat contohnya. Perhatikan soalnya dulu. Apakah segitiga ABD dan segitiga ACD kongruen? Jelaskan. Oke, di sini ada 2 segitiga ya. ABD dan ACD. Oke. Kita lihat kondisi dari segitiga tersebut. Di sini ada diketahui sisi yang sama ya. Bisa kita tulis, berarti ada AB sama dengan AC. Oke. AB sama dengan AC, tandanya sama ya. Lalu ada sudut nih, sama, titik-titik, tandanya sama. Jadi bisa kita tulis sudut BAD sama dengan sudut ini ya, CAD. Oke. Lalu ada satu lagi unsur, yaitu sisi ini. Nah, ini kan saling berimpit ya. Oke, berarti udah pasti ukurannya sama ya, tanpa harus ada simbol lagi. Berarti bisa kita tulis AD sama dengan AD. AD untuk segitiga ABD, AD untuk segitiga ACD. Oke. Nah, perhatikan ketiga unsur ini. Karena ketiga unsur ini yang bersesuaian ukurannya sama, yaitu sisi, sudut sisi, sisi sudut sisi. Oke. Berarti dia masuk yang kondisi ini ya. Berarti dapat dikatakan dua bangunan ini adalah kongruen, yaitu dengan kondisi sisi, sudut, sisi. Maka kesimpulannya segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD. Oke. Sudutnya diapit oleh dua sisi. Oke. Sudut ini diapit oleh dua sisi. Oke, yang bersesuaian ukurannya sama. Oke, gitu ya cara penggunaannya ya. Kita lanjut yang contoh nomor 2. Di sini juga sama, ada ABD dan ACD, tapi dia punya kondisi yang berbeda. Kita lihat. Di sini ada sudut yang sama ya. Sama seperti yang di atas, yaitu sudut BAD, yaitu ini BAD. Ini ya, BAD sama dengan sudut CAD. Nah, ini nih, sudut CAD. Oke. Lalu ada sisi yang berimpit, oke, yaitu sama kayak tadi ya, AD. Berarti ini AD sama dengan AD. Oke.
Lalu ada sudut lagi yang sama di sini, siku-siku ya, yaitu BDA atau ADB boleh. Sudut ADB, ADB, dan sudut ADC, ADC. Oke. Nah, kita lihat ketiga unsur ini, ada sudut, ada sisi, ada sudut. Nah, ketiga unsur yang bersesuaian ini ukurannya sama. Berarti kita bisa pakai kondisi yang ini. Sudut, sisi, sudut. Oke, karena ketiga unsur ini yang bersesuaian ukurannya sama, maka dapat dikatakan segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD. Oke. Yang terakhir, kita lihat di sini diketahui ada sisi yang sama ya, yang bersesuaian ukurannya sama. Kita tulis. Yang pertama yaitu ada AB ya, sama dengan ini AB, berarti sama dengan ini ya, karena tandanya sama dengan AC. Oke, lalu ada sisi yang berimpit sama kayak tadi, AD sama dengan AD, dan juga ada di bawah ini ada sisi juga yang sama, yaitu BD sama dengan CD. Nah, di sini berarti ada 3 unsur nih, ada sisi, sisi, sisi. Nah, ketiga unsur ini yang bersesuaian ukurannya sama. Nah, berarti kita bisa menggunakan kondisi yang ketiga ya, yaitu sisi, sisi, sisi. Oke? Maka karena ketiga unsur ini yang bersesuaian ukurannya sama, maka dapat kita katakan segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD. Nah, itu ya. Nah, itu contoh dari penggunaan dari kondisi ini. 3 kondisi yang dimana salah satu kondisi ini apabila terpenuhi, maka cukup dikatakan 2 segitiga yaitu kongruen. Oke. Nah, kita simpulkan pertemuan kali ini. Jadi untuk mengatakan 2 segitiga itu kongruen, kita cukup melihat minimal 3 unsur pada segitiga tersebut, dan pastikan 3 unsur tersebut sama ya, yaitu sisi sudut sisi, sudutnya diapit oleh 2 sisi. Yang kedua, sudut sisi sudut, sisinya diapit oleh 2 sudut. Yang ketiga yaitu sisi sisi sisi. Oke. Mungkin sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.